Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 55, yaitu kita terjemahkan Puss in Boots. Nah, silakan kalian dengarkan baik-baik. Ini dia. Kucing di Boots. Di masa lalu, di sebuah kota kecil di Italia, hiduplah seorang tukang giling tua yang miskin dengan ketiga putranya. Tahun-tahun berlalu dan tukang giling itu meninggal, tidak meninggalkan apapun kecuali penggilingan, keledai, dan seekor kucing. Dalam wasiatnya, ia meninggalkan penggilingan untuk yang tertua, keledai untuk anak kedua, dan kucing untuk putra bungsu. Putra bungsu menggerutu, "Aku akan memakan kucing itu." Mendengarkan ini, Puss, kucing itu berkata, "Jangan sedih, Tuan. Beri aku tas dan sepasang sepatu bot. Kemudian, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak menerima warisan yang begitu buruk dalam diri saya." Berpikir betapa liciknya kucing itu, dia berpikir untuk memberi kucing itu kesempatan untuk membantunya. Dia pergi ke pasar, menghabiskan uang terakhirnya untuk memesan sepasang sepatu bot untuk kucing, dan memberi kucing itu tasnya. Kucing itu tampak sangat gagah dengan sepatu botnya. Kemudian, kucing memasukkan dedak dan jagung ke dalam tasnya. Memegang tali tas di kedua cakar depannya dan telentang dekat lubang kelinci, kaku seolah-olah dia sudah mati. Dia menunggu beberapa kelinci muda, yang masih belum mengenal tipu daya dunia. Tidak lama setelah itu, seekor kelinci muda yang sembrono melompat ke dalam tasnya. Dan Puss segera menutup resletingnya dan menangkap kelinci. Dia pergi dengan gembira ke istana dengan seekor kelinci di tasnya. Dia memohon untuk berbicara dengan raja. Bertemu raja secara langsung, dia membungkuk rendah dan berkata, "Saya telah membawa Anda, yang mulia, kelinci liar. Tuanku yang mulia, Markuis dari Carabas telah memerintahkan saya untuk memberikan hadiah kepada Anda." Raja tentu saja sangat senang dengan hadiah itu. Di lain waktu, sekali lagi, dia bersembunyi di antara ladang jagung, membuka tasnya, dan ketika penjepit mengenai ayam hutan, dia segera menarik tali dan menangkapnya. Sama seperti apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dia memberikan hadiah ini kepada raja. Kucing itu terus mengirim hadiah selama 3 bulan dan terus-menerus mengatakan bahwa hadiah itu berasal dari tuannya, Markuis dari Carabas. Suatu hari, dia mendengar bahwa raja dan putrinya akan mengendarai keretanya di sepanjang tepi sungai. Puss in Boots mengatakan kepada tuannya, "Jika Anda mengikuti saran saya, keberuntungan Anda sudah dekat." Tanpa mempertanyakan dan mengetahui mengapa atau alasannya, Putra Miller melakukan apa yang disarankan kucing itu untuk dia lakukan. Ketika dia sedang mencuci, raja lewat, dan kucing itu mulai berteriak, "Tolong! Tolong! Tuanku, Markuis dari Carabas, akan tenggelam." Mendengar suara itu, raja mengeluarkan kepalanya dari jendela kereta dan melihat kucing yang begitu sering membawakannya hadiah yang begitu bagus. Kucing itu mendatangi kereta dan memberitahu raja bahwa ketika tuannya sedang mencuci, datang beberapa penipu yang mencuri pakaiannya. Kucing licik ini sebenarnya menyembunyikan pakaian di bawah batu besar. Raja memerintahkan pengawalnya untuk mengambil salah satu pakaian terbaiknya untuk Lord Markuis dari Carabas. Raja sangat senang akhirnya bertemu dengan Markuis dari Carabas. Meskipun putra Miller miskin, dia orangnya tampan dan bertubuh tegap, sehingga putri raja jatuh cinta padanya. Raja mengundangnya untuk duduk di kereta dan naik bersama mereka. Kucing itu merasa sangat gembira dan berjalan duluan, dan ketika dia bertemu dengan orang-orang desa yang sedang memotong rumput, dia berkata kepada mereka, "Orang-orang baik, kalian yang sedang memotong rumput. Jika kamu tidak memberitahu raja bahwa padang rumput yang kamu potong adalah milik tuanku Markuis dari Carabas, para prajurit itu akan memotongmu seperti ramuan dimasukkan ke dalam pot, dicincang." Raja bertanya kepada orang yang sedang rumput milik siapa padang rumput yang mereka potong. "Untuk tuanku Markuis dari Carabas," jawab mereka semua, karena ancaman kucing itu telah membuat mereka sangat takut. "Anda tahu, Tuan, ini adalah padang rumput yang tidak pernah gagal menghasilkan panen berlimpah setiap tahun," kata Markuis memperkuat kebohongan kucing itu. Puss, yang masih berjalan di depan, bertemu dengan beberapa orang yang sedang memanen, dan mengatakan hal yang sama. Jadi ketika raja lewat dan bertanya kepada para orang penuai tersebut, mereka mengatakan bahwa semua jagung adalah milik Lord Markuis dari Carabas. Kemudian, dengan tiba-tiba,
Raja berkata, sekarang mari kita pergi ke istanamu. Putra tukang giling, tidak tahu harus menjawab apa, memandang Pus yang berkata, jika Yang Mulia mau menunggu 1 jam, saya akan pergi duluan dan memerintahkan agar kastil disiapkan untuk Anda. Dengan itu, dia melompat pergi ke kastil raksasa besar dan meminta untuk menemuinya, mengatakan dia tidak bisa lewat begitu dekat rumahnya tanpa mendapat kehormatan untuk memberi hormat kepadanya. Si raksasa menerimanya dan menyuruhnya duduk. Saya telah diyakinkan, kata kucing itu, bahwa Anda memiliki karunia untuk dapat mengubah diri Anda menjadi segala macam makhluk seperti yang Anda inginkan. Itu benar, kamu akan melihatku sekarang menjadi singa, jawab raksasa itu dengan penuh semangat. Pus sangat ketakutan, namun, dia punya ide cemerlang. Meskipun, kata kucing itu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyelamatkan dirimu bahkan dalam bentuk singa, karena raja akan datang dengan pasukannya dan bermaksud menghancurkanmu. Raksasa itu melihat keluar jendela dan melihat raja menunggu di luar dengan tentaranya, jadi dia berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus menyelamatkan diri?" Pus menjawab, jika Anda mengubah diri Anda menjadi sesuatu yang sangat kecil, maka Anda bisa bersembunyi. Dalam sekejap, sang raksasa mengubah dirinya menjadi tikus dan Pus segera menangkapnya dan memakannya. Pus kemudian berlari keluar dan mengundang raja untuk mengunjungi kastil. Apakah kastil ini juga milikmu? Tidak ada yang lebih baik dari istana ini dan semua bangunan megah yang mengelilinginya, kata raja kepada Markuis dari Carabas. Markuis memberikan tangannya kepada sang putri dan mengikuti raja, yang pergi lebih dulu. Mereka masuk ke aula yang luas, di mana mereka menemukan minuman campuran rum yang luar biasa, yang telah disiapkan sang raksasa untuk teman-temannya, yang pada hari itu juga mengunjunginya. Teman-temannya, bagaimanapun, tidak berani masuk. Mengetahui bahwa raja ada di sana. Raja sangat terpesona dengan sifat-sifat baik Lord Marquis dari Carabas. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia berkata kepadanya, jika tidak keberatan, Tuanku Marquis, jadilah menantuku. Marquis beberapa kali membungkuk rendah. Menerima kehormatan itu dan pada hari yang sama, dia menikahi sang putri. Pus akhirnya menjadi bangsawan, dan tidak pernah mengejar tikus lagi, kecuali untuk kesenangan. Nah, itulah terjemahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.